Apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Apa itu kebijakan Kampus Merdeka? Jadi, Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 24 Januari 2020 dengan 4 paket kebijakan sebagai pondasinya. Latar belakang kenapa saya mengikuti gabung dengan relawan mengajar, yaitu saya sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan ingin menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi pada tahun-tahun ini. Jadi itulah latar belakang kenapa saya gabung dengan relawan mengajar. Selanjutnya, sarana yang saya sediakan untuk membantu siswa dalam belajar yaitu saya menyediakan aplikasi Google Meet, kemudian aplikasi Google Classroom. Tujuannya agar mereka bisa belajar dengan efisien, kemudian mereka juga dapat menyiapkan diri terhadap kemajuan teknologi saat ini. Materi yang saya ajarkan itu mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengenai teks anekdot dan hikayat. Metode yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran daring. Kondisi siswa sebelum saya mengajar yaitu mereka bingung bagaimana mengaplikasikan media pembelajaran yang sudah disediakan. Dan setelah saya mengajar, melakukan pengajaran terhadap siswa tersebut, akhirnya mereka bisa mengenal kemajuan teknologi saat ini dan mereka juga bisa memahami materi apa yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan menampilkan foto-foto saya mengajar berikut ini. 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 시자 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 Like out in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루 또 나다겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again Apakah anak-anak semua masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama?
Ya, betul sekali. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari mengenai pengertian teks anekdot dan struktur teks anekdot. Apa pengertian dari teks anekdot? Ya, betul sekali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu yang mempunyai maksud untuk menyampaikan kritikan atau sindiran. Struktur teks anekdot ada 5 yang kita pelajari. Yang pertama abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang kelima koda. Dan pada pertemuan kedua ini kita membahas mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa sih manfaat kalian mempelajari ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Jadi anak-anak, dalam menyampaikan suatu kritikan atau sindiran dalam bentuk teks anekdot, kalian harus tahu dong penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam menyampaikannya. Nah, untuk mengetahui itu, kalian harus mempelajari kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi, itulah manfaatnya bagi kalian di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari ialah 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensi 4.6.1, menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6.2, mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Apa sih tujuan kalian mempelajari itu? Jadi tujuannya ialah anak-anak mampu menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan tujuan yang kedua ialah anak-anak mampu mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Baiklah anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti kita. Silakan anak-anak semua perhatikan contoh teks anekdot berikut ini. Kalian baca keseluruhan hikayat tersebut, kemudian kalian ambil intisarinya. Contohnya dapat Ibu kasih dan Ibu bacakan pada hikayat Indra Bangsawan. Ini dia kutipannya. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nah, di situ dapat kita ambil intisarinya, yaitu Syahperi Syahperi pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia berpisah dengan Indra Bangsawan. Nah, itulah dia contoh cara mudah memahami kata-kata sulit. Sekarang Ibu beri kalian tugas. Tugasnya bacaan. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada materi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ada 5 nilai yang terkandung. Yang pertama, nilai religius atau nilai agama. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai budaya. Keempat, nilai sosial. Dan yang kelima, nilai pendidikan. Yang pertama, nilai religius atau nilai agama ialah nilai-nilai yang berisi ajaran agama. Contoh pada kutipan hikayat Indra Bangsawan. Jadi, seorang mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di luar perguruan tinggi. Contohnya yang pertama, melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Kedua, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa. Ketiga, mengajar di satuan pendidikan. Keempat, mengikuti pertukaran mahasiswa.
Kelima, melakukan penelitian. Keenam, melakukan kegiatan kewirausahaan. 7. Membuat studi atau proyek independen. 8. Mengikuti program kemanusiaan. Semua bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja yang baru. Pastinya ada tantangan belajar di kampus Merdeka ini, yang mana proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Tidak hanya itu, kampus Merdeka juga sebagai tempat mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Misalnya, persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 밉다 네가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프니까 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 My love